Mesin las multipro dengan tipe terbaru TIC 220 AD GCBT. Mesin las terbaru dari multipro. Mesin las ini bisa mengelas di MMA, DC stick, DC pull stick, AC stick, AC pull stick, dan di spot ya. Jadi dia memiliki 5 function ya, 5 fungsi. Ada di mesin TIC 220 AD. Saya akan menjelaskan tentang panel yang sini depannya, fungsinya untuk apa aja. Nah, di sini fungsinya untuk pengelasan di aluminium ya, AC ini. Pengelasan di aluminium. Nah, di sini yang berfungsi itu hampir semua tombol ya, hampir semua ini berfungsi semua. Jadi dari mulai ini second ya, waktu, terus start current, terus dia waktu lagi dia antara start current dan base current ya ini. Terus ada AC hash atau frekuensi AC-nya. Ini biasanya settingnya itu 52 ya. Atau tergantung dari ininya. Terus ada AC balance. Antara balance ya, antara arus AC dan arus DC. Itu 50% ya. Saya 50%. Ini di sini persentase persen ya. Terus ada filter current ya, filter current. Terus ada pengaturan tungsten di sini. Jika ampernya besar, maka di sini juga harus pengaturannya besar ya. Jadi di sini tungsten elektrod itu mengikuti dari ampernya. Ya, biasanya kalau ampernya terlalu besar, tungstennya terlalu kecil, ini akan warning di sini. Warning ya. Jadi nanti pengelasannya tidak maksimal atau kurang bagus ya. Jadi 1,6 ini ya. Di sini di ampere 50 ya. 50 sampai ampere 70. Kalau dia ampernya naik lagi di sini. Nah, naik lagi. Nah, di sini antara 50 sampai 90 di sini itu harus ada perubahan tungsten lagi ya. Nah, jadi kalau tidak dirubah maka nanti di sini akan alarm ya. Jadi di sini harus dirubah, bukan 1,6 lagi tapi 2,4 ya. 2,4. Jadi seterusnya begitu ya. Jadi itu mengikuti dari ampernya ya. Mengikuti dari ampernya. Nah, di sini 70 kita turunin ke 1,6 ya. Jadi untuk pengelasan AC ini hampir semua fungsi ini menyala ya. Di push juga sama. Jadi hampir semua ini, tapi nanti ada tambahan pulse di sini. Lampunya nih masuk di sini. Pulse ini bisa diatur. Ya, jadi seberapa cepatnya api itu kedip atau jedah dari kedipnya api ya. Nah, kalau kita tidak gunakan pulse ya, di sini, maka di sini ini tidak akan menyala. Dia akan terlewati, jadi tidak menyala. Nah, untuk pengaturan di DC atau pengelasan di stainless itu juga sama ya. Jadi ini yang DC itu untuk pengelasan stainless, steel.
Itu pengelasannya itu ada di posisi DC. Jadi di posisi AC ini dia hanya khusus untuk pengelasan di aluminium. Nah, untuk pengelasan di DC itu juga hampir semua fungsi nyala ya. Hampir semua fungsi nyala. Kecuali AC balance sama AC head itu dia nggak nyala. Bisa kita lihat. Nah, dia langsung loncat dari base current langsung ke timer, langsung ke pulse current ya. Ya di sini critical current. Jadi sangat mudah ya, tinggal mengikuti dari arahan ininya ya. Karena nanti kalau dia posisi ininya yang berubah, nanti ini juga akan menyesuaikan ya. Jadi dia akan lompat ya. Jadi ini akan lompat langsung kemari. Tapi kalau posisinya dia ada di AC, maka ini akan masuk kemari. Ada pengaturannya di posisi ini. Begitu juga di DC pulse ya, yang apinya kedip. Itu juga nanti di pulse ini dia akan ada pengaturannya ya, naik langsung. Tadi dia langsung turun kemari, dia langsung naik ke atas. Oke. Untuk pengelasan di MMA atau yang menggunakan elektroda, itu dia hanya base current sama outpost yang berfungsi ya. Hanya dua ini. 3 sama ini dia untuk pengaturan elektrodanya ya. Diameter elektrodanya. Kalau ampernya di sini menggunakan ampere 70, maka dia elektrodanya kurang lebih sekitar 2 ya. Bukan 3 tapi 2. Ya, 2 mili. Jadi di sini langsung mati. Karena ampere 70 itu dia untuk elektroda untuk ampernya untuk elektroda 2 mili ya. Karena 1 mili elektroda itu membutuhkan 40 ampere ini ya. Ampere output. Jadi kalau misalkan dia elektrodanya 2 mili, maka dia akan naik lagi di sini ya. Nah, ini salah satu kelebihan dari mesin las kita. Itu kalau misalkan kondisinya udah panas ya, mesinnya ini panas, maka nanti kipas akan menyala secara otomatis ya, untuk mendinginkan ya. Jadi ketika awal nyala itu kipasnya belum nyala ya, kipasnya belum nyala. Jadi setelah suhu tertentu 80 derajat, sekitar 50 ya, 50 sampai 60 derajat, maka dia akan menyala kipasnya untuk mendinginkan secara otomatis ya. Jadi kalau kita lihat di kardusnya, dia menggunakan teknologi IGBT ya, yang teknik kontrol yang mutakhir dengan digital panel ya kan. Jadi kemampuannya yang sangat luar biasa ya di sini dari mesin ini. Nanti saya akan coba untuk mengelas di posisi aluminium ya, aluminium dengan ketebalan kurang lebih sekitar 1,5 mili ini aluminiumnya. Ini aluminium itu berarti pengelasannya dia ada di AC ya. Pengelasannya ada di AC. Ini udah betul. Ini udah betul ya. Di sini 0,2 udah betul. Ini saya kecilin aja ya, untuk gas akhirnya ini. Ini untuk gas awal. Saya kecilin aja karena nanti kalau saya besarin ini, nanti gas keluar duluan, baru api keluar duluan ya. Jadi saya kecilin. Ini jeda waktunya ya, jeda ini untuk start currentnya ya. Ini saya bikin 60 aja ya, karena ini masih tipis ya. Ini saya akan
Jadi saya las lagi di bagian sini. Ini saya nggak pakai umpan ya. Kalau saya pakai umpan nanti dia hasilnya akan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadi putih, tidak hitam ya. Ini pengelasan di aluminium. Karena pengelasan di aluminium itu agak kasar suaranya ya. Jadi kenapa aluminium pengelasannya itu menggunakan tipe yang ACDC? Karena aluminium itu lapisannya dia ada lapisan oxide ya. Jadi harus dipecah dengan arus AC dan dilelehkan dengan arus DC. Ini mesin las yang TIG 220 AD-GJBT ya, terbaru. Ini full digital control ya, sangat memudahkan bagi penggunanya. Jadi sangat gampang sekali untuk ininya, pengaturannya. Di pengelasannya juga bagus ya hasilnya, sangat bagus sekali. Jadi sangat mumpuni sekali mesin las ini di aluminium dan di stainless.